perasaan yang ditimbulkan oleh si narsistik dalam diri Anda. Bagian 3. Si narsistik biasanya membuat Anda mengalami ketidakberdayaan, ketidakmampuan, kebingungan, keraguan diri, kesepian, ketakutan, depresi, rasa malu, kesedihan, mudah tersinggung, kelelahan, dan kecemasan. Pikiran, perasaan, dan emosi menyakitkan yang Anda rasakan akibat pelecehan narsistik dapat menghalangi Anda untuk pulih. Berikut ini adalah beberapa hal yang harus Anda pahami mengenai dampak pelecehan oleh si narsistik terhadap kesejahteraan Anda. 9. Rasa duka. Pelecehan yang dilakukan oleh si narsistik terhadap Anda sangat umum menimbulkan perasaan sedih yang mendalam. Duka adalah penderitaan emosional yang kita rasakan ketika sesuatu atau seseorang yang kita cintai diambil dari kita. Saat Anda berhadapan dengan si narsistik dan lingkungan mengerikan yang mereka ciptakan, sangat umum bagi Anda untuk merasa berduka. Penting untuk dicatat bahwa kesedihan adalah bagian penting dari perjalanan pemulihan. Untuk pulih dari pelecehan narsistik, Anda harus melalui proses berduka. Berduka membantu Anda melepaskan pikiran, perasaan, emosi, kebutuhan, keinginan, tujuan, dan aspirasi yang telah Anda hubungkan dengan orang, objek, atau pengalaman yang hilang dalam hidup Anda. Berduka bukan berarti melupakan, namun melepaskan masa lalu dan menginvestasikan kembali energi itu ke tempat lain. 10. Mudah tersinggung. Seiring waktu, berada di dekat si narsistik akan membuat Anda merasa sangat mudah tersinggung. Iritabilitas adalah kualitas atau keadaan mudah tersinggung. Artinya memiliki atau menunjukkan kecenderungan mudah tersinggung. Penting untuk mewaspadai perasaan mudah tersinggung karena Anda bisa menjadi tidak sabar terhadap orang lain, Anda bisa menyerang orang lain, dan Anda bisa memproyeksikan sikap negatif Anda kepada orang lain. Jika tidak dikendalikan, sifat lekas marah dapat menyebabkan isolasi, keraguan diri, dan rasa malu. Pelecehan narsistik memberi Anda persepsi diri yang sangat negatif. Jika hal ini dikombinasikan dengan sifat mudah tersinggung dan proyeksi si narsistik, Anda bisa saja tergelincir ke dalam keadaan pikiran yang sangat negatif karena Anda merasa tidak lebih baik dari si narsistik. Akibatnya, Anda mungkin ingin mengisolasi diri dari orang lain karena Anda tidak ingin membuat mereka mengalami trauma yang sama seperti yang dialami oleh si narsistik. Dinamika ini bisa menimbulkan perasaan ragu dan malu. Jika Anda mudah tersinggung, jangan samakan sifat mudah marah Anda dengan sifat mudah marah si narsistik. Kemarahan Anda berasal dari lingkungan yang penuh tekanan, manipulatif, tidak valid, dan merendahkan. Sedangkan kemarahan si narsistik berasal dari kecerdasan emosional yang rendah, ego yang rapuh, dan kecenderungan mereka yang kasar. 11. Rasa lelah. Sangat umum bagi korban pelecehan narsistik untuk merasa sangat lelah. Menjadi tidak valid, tidak dihargai, direndahkan, dihina, diremehkan, diabaikan, dimanipulasi,
dikendalikan, dan tidak diperlakukan manusiawi secara terus-menerus sungguh melelahkan. Anda menghabiskan waktu berbulan-bulan, bertahun-tahun, bahkan puluhan tahun, mencoba memperbaiki hubungan tetapi tidak ada yang berhasil. Ketika Anda berusaha lebih keras dan lebih keras, semakin sulit untuk bangun di pagi hari, pergi bekerja, dan melakukan aktivitas seperti biasa. Anda memiliki keinginan yang sangat besar untuk tidur, tetapi ketika Anda tidur, Anda bangun dengan perasaan yang sama lelahnya. Kelelahan adalah efek samping yang sangat buruk dari pelecehan narsistik. Ketika Anda lelah dalam lingkungan narsistik, pikiran, perasaan, dan emosi yang menyakitkan seperti keraguan diri, menyalahkan diri sendiri, kebingungan, ketidakberdayaan, ketidakmampuan, dan ketakutan semakin meningkat. Karena itu, Anda mengalami kelelahan dan kelelahan terus-menerus yang bisa bersifat fisik, mental, atau kombinasi keduanya. Bukan itu saja. Ketika si narsistik merasa bahwa Anda lelah, mereka akan meningkatkan jumlah pelecehan dan manipulasi yang mereka lakukan terhadap Anda. Mereka akan mengirim flying monkey untuk mengganggu Anda, memulai pertengkaran sebelum Anda tidur sehingga Anda tidak bisa tidur, melakukan hal-hal yang aneh, menjadi marah tanpa sebab yang jelas, memicu Anda, dan banyak lagi. Mereka bahkan akan menggunakan kelelahan Anda untuk mencoba membenarkan, merasionalisasi, dan menormalkan pelecehan yang mereka lakukan. Mereka akan mengatakan hal-hal seperti, satu-satunya alasan aku selingkuh adalah karena kamu tidak lagi menghabiskan waktu bersamaku. Kamu selalu berpura-pura terlalu lelah untukku. Interaksi seperti ini bisa membuat Anda semakin merasa lelah. 12. Rasa cemas. Kecemasan adalah perasaan tidak nyaman, seperti khawatir atau takut, yang bisa bersifat ringan atau berat. Karena intensitas pelecehan narsistik, sangat umum bagi mereka yang mengalami pelecehan untuk berjuang melawan kecemasan setiap hari. Misalnya, mereka mungkin merasakan kecemasan yang luar biasa ketika menghadapi masalah sulit di tempat kerja, ketika berinteraksi dengan orang lain, atau bahkan sebelum mengambil keputusan penting. Alasannya adalah ketika Anda memiliki si narsistik dalam hidup Anda, rasanya seperti hidup di bawah mikroskop. Mereka sangat memperhatikan setiap tindakan Anda karena mereka mencari peluang untuk merendahkan secara tidak manusiawi, atau mempermalukan Anda. Selain itu, si narsistik menggunakan kemarahan narsistik untuk memanipulasi Anda agar merasa seperti Anda harus terus-menerus berjalan di atas kulit telur di sekitar mereka. Kemarahan narsistik adalah respons yang tidak dapat diprediksi, tidak dapat dibenarkan, dan meledak-ledak yang dimiliki oleh si narsistik terhadap luka narsistik. Misalnya, bayangkan Anda memposting foto keluarga di media sosial dan si narsistik tidak menyukai penampilannya di dalamnya. Mereka bisa menjadi marah dengan memukul Anda, melempar perabotan, melecehkan Anda secara emosional, atau respons mengerikan lainnya. Berada di lingkungan seperti ini dapat menyebabkan Anda bergumul dengan rasa cemas yang luar biasa.